Selamat malam, saudaraku, jemaat Tuhan GKI Kabangan Solo. Kita jumpa kembali dalam doa malam. Pada saat ini kita hendak membahas tema, yaitu orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Nah, apa yang dimaksudkan dengan orang kaya yang sukar masuk kerajaan surga? Nanti bersama-sama akan kita merenungkannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan firman Tuhan yang kita baca dari Injil Matius 19 ayat 16 sampai dengan 22. Injil Matius 19 ayat 16 sampai dengan 22. Dipersilakan Bapak Ibu Saudara mempersiapkannya dan membuka Alkitab sebelum membaca dan merenungkan kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami datang kepadamu memohon berkat Tuhan, supaya diberi hikmat di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Mari kita baca Injil Matius 22, maksud saya 19 ayat 16 sampai dengan 22. Yang demikian sabdanya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan yang menerapkan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa perikop yang kita baca ini berbicara tentang hal kerajaan surga. Yaitu ketika ada seorang muda yang datang kepada Tuhan Yesus, ia ingin supaya bisa memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus tahu bahwa orang muda ini orang yang saleh, orang yang baik, karena dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu, ia sudah melakukannya. Firman Tuhan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, hormatilah ayah dan ibumu dan sebagainya, semuanya itu sudah diturutinya. Mungkin dia merasa bahwa dia sudah cukup melakukan itu dan bisa menjadi modal untuk masuk kerajaan surga. Nah, ternyata tidak, saudaraku. Ada hal yang belum dilakukan oleh orang muda tersebut, yaitu jualah seluruh harta milikmu dan bagi-bagikanlah kepada orang lain. Apa yang terjadi, saudaraku? Kalau kita yang kaya gitu ya, yang punya harta, kemudian disuruh menjual harta kita dan membagi-bagikan ke orang lain, kira-kira gimana? Senang tidak? Ya pasti sedih kita ya. Wah, kerja susah-susah, sulit, nggak gampang, ngumpulkannya bertahun-tahun kok suruh jual dan bagikan orang lain, enak aja. Nah,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, disinilah letak makna orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Yaitu bukan orangnya yang kaya, tetapi siapapun orangnya itu ketika hatinya masih melekat pada hartanya, ia tidak akan bisa masuk kerajaan surga. Karena apa yang dipikirkan hanya harta, dan hartanya saja apa yang ia miliki. Ia tidak bisa mengucap syukur melalui harta miliknya karena pikir itu adalah miliknya sendiri. Kita sadar, kita tahu bahwa harta itu titipan Tuhan. Tuhan memberikan kita kepercayaan menjadi orang yang kaya ataupun orang yang punya, tentu ada maksud, yaitu supaya bisa digunakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk sarana kemuliaan Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh ingin hidup memperoleh bagian dari kerajaan surga, kita tidak hanya bisa cukup melakukan sebagian apa yang Tuhan perintahkan, tetapi semua apa yang Tuhan perintahkan harus kita lakukan. Nah, disitulah kita menyadari bahwa kita tidak sempurna, kita tidak mampu. Namun ketika kita mau berusaha, Tuhan menghargai usaha kita, kesungguhan kita, kerendahan hati kita, kepercayaan kita sepenuhnya pada Tuhan. Itu yang Tuhan perhitungkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita dipercaya Tuhan, memiliki berkat Tuhan yang lebih, kita juga bisa gunakan untuk sarana pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai contoh, kalau kita diberkati Tuhan sedikit, ya persembahannya sedikit wajar. Tapi kalau kita diberkati Tuhan lebih, apakah persembahannya juga akan tetap seperti itu? Tentu tidak. Kita harus berani memberikan persembahan yang lebih baik lagi. Apalagi ketika gereja membutuhkan dana untuk ini itu, mencukupi kebutuhan untuk ini itu. Walaupun mungkin kita berada di tengah pandemi kesulitan ekonomi, namun ketika kita dengan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk Tuhan sesuai dengan kemampuan kita, apa yang ada pada kita, Tuhan menghargai, Tuhan memberkati hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa memberkati hidup kita. Ketika kita percayakan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan tidak hanya memberikan kebahagiaan kehidupan di dunia ini, tetapi Tuhan memberikan kebahagiaan kehidupan di surga kelak bersama dengan Tuhan. Itu janji Tuhan. Kita mengamini janji Tuhan itu ya dan amin. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan dengan saat hening kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk melekatkan hati kami, hidup kami bukan kepada apa yang kami miliki di dunia ini, tetapi melekatkan hidup kami, mempercayakan hidup kami ini kepada Tuhan. Supaya ketika kami diberkati Tuhan, semakin diberkati Tuhan, kami juga boleh semakin memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa yang kami miliki, semuanya berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.